Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Sabita dengan NIM 13086210055 akan menjelaskan tentang unit 7, membahas tentang hewan dan motorik dan serta sistem saraf. Nah, di sini saya akan membahas chapter 49 yaitu tentang sistem syaraf atau nervous system. Oke, mengawalinya di sini terdapat kunci-kunci dari materi dari 49 ini ada nervous system consists of circuits of neurons and supporting cells. The vertebrate brain is regionally specialized. The cerebral controls voluntary movement and cognitive functions. Changes in synaptic connections underline memory and learning. Many nervous system disorders can now be explained in molecular terms. Oke. Nah, untuk menentukan apakah ada korelasi antara tugas siswa tertentu dengan aktivitas secara spesifik di daerah otak, dapat dilihat pada gambar ini terdapat namanya brain bow atau disebut dengan setiap masing-masing sel itu diwakili oleh warna tertentu dan mewakili sifat tertentu. Oke, dalam gambar ini bahwa setiap neuron ini mengekspresikan salah satu dari 90 kombinasi warna yang berbeda dari 4 protein fluorescence. Selanjutnya, di sini terdapat sistem syaraf terdiri dari sirkuit berupa neuron dan sel pendukung. Kemampuan untuk merasakan dan bereaksi muncul dari miliaran tahun lalu atau dari mulai ledakan Kambrian lebih dari 500 juta tahun yang lalu, bahwa ada sistem syaraf khusus yang memungkinkan hewan untuk merasakan lingkungan mereka dan merespon dengan cepat. Bahwa di sebagian besar kinadaria seperti yang terdapat pada gambar, untuk mengontrol kontraksi dan perluasan rongga gastrovaskular, dan pada hewan yang lebih kompleks, itu akson dari beberapa neuron seringkali digabungkan menjadi satu dan membentuk syaraf. Oke. Sistem syaraf terdiri dari sirkuit berupa neuron dan sel pendukung. Hewan dengan tubuh yang panjang dan simetris memiliki sistem syaraf yang lebih khusus, atau secara khususnya mereka menunjukkan adanya sefalisasi. Syaraf itu membentang dari arah posterior dan memungkinkan neuron anterior untuk berkomunikasi dengan sel 4 lainnya di dalam tubuhnya, atau bentuk integrasi sistem syaraf pusat, dan membawa neuron-neuron itu berfungsi untuk ke dalam ataupun keluar CNS untuk membentuk perlengkapan sistem syaraf atau yang disebut dengan PNS. Nah, pada cacing yang tidak bersegmen itu tidak memiliki PNS, tapi dia memiliki otak kecil dan tadi-tadi saraf longitudinal yang merupakan CNS yang paling sederhana yang didefinisikan dengan jelas. Selanjutnya, sistem syaraf terdiri dari sirkuit berupa neuron dan sel pendukung, bahwa seringkali berkorelasi dengan gaya hidup di antara sistem syaraf dan gaya hidup. Di antara para moluska, contohnya, spesies yang sel-sel atau bergerak lambat seperti clam atau kiton memiliki organ indera yang variatif. Dia berkorelasi antara gaya hidup yang di laut dan sistem syarafnya. Bahwa sistem syarafnya moluska itu sangat khusus. Jadi seperti jenis predatornya, yaitu gurita dan cumi-cumi, dia memiliki sistem syaraf yang paling canggih dari jenis intervertebrata lain. Dengan yang mata mereka yang besar dan membentuk bayangan serta otak yang berisi jutaan neuron, gurita dapat belajar untuk membedakan antara pola visual untuk melakukan tugas-tugas yang rumit atau untuk membongkar botol dan memakan isinya. Dan dalam vertebrata, otak dan saraf tulang belakang membentuk CNS. Saraf ganglia adalah elemen kunci dari PNS. Spesialisasi regional adalah ciri dari kedua sistem. Selanjutnya, ada bagian dari glia, salah satu bagian dari otak yang bahwa dalam invertebrata itu tidak hanya mencakup neuron, tapi juga mencakup sel-sel glia, yaitu contohnya ada sel Schwann yang memproduksi selubung mielin di sekitar akson dalam PNS oligodendrosit, mitra mereka dalam CNS. Nah, dalam embrio ini, glia itu memakan peran penting yaitu pengembangan sistem syaraf. Ada glia radial dan ada astrosit. Glia radial ini sepanjang neuron baru terbentuk dan memigrasi ke tabung syaraf. Dia membentuk struktur CNS. Nah, lalu glia radial dan astrosit ini dapat berperan sebagai stem cell atau sel yang dapat terus membelah tanpa batas membentuk pembaruan sel. Artinya, untuk glia radial dan astrosit ini sangat berperan dalam pertumbuhan yang diteliti oleh peneliti bahwa dengan melakukan pendekatan menggunakan sel-sel induk ini sebagai sarana untuk mengganti jaring otak yang sudah tidak dapat berfungsi dengan baik dari sel glia dan astrosit ini. Selanjutnya, ada susunan sistem syaraf vertebrata. Selama pembentukan embrio dalam vertebrata,
pasti berkembang dari tulang belakang. Merupakan ciri spesies dari chordata atau emang makhluk yang bertulang belakang. Nah, untuk syaraf tulang belakang ini menyampaikan informasi dari otak dan ke tulang belakang untuk menghasilkan pola dasar lokomotif. Otak juga bertindak secara independen sebagai bagian dari sirkuit syaraf sederhana yang menghasilkan refleks. Reaksi otomatis tubuh ini terhadap rangsangan tertentu menghasilkan refleks untuk melindungi tubuh. Dengan memberikan respon yang cepat dan spontan terhadap stimulasi tertentu, refleks sangat cepat karena informasi sensoris digunakan untuk mengaktifkan neuron motorik tanpa informasi terlebih dahulu harus berpindah dari syaraf tulang belakang ke otak dan kembali lagi. Nah, di sini terdapat contohnya jika Anda tanpa sengaja meletakkan tangan Anda pada kompor yang panas, maka akan merasakan refleks sensorik, yaitu refleks mulai bergerak tangan Anda kembali ke otak Anda untuk memproses rasa sakit. Tangan kita pasti langsung akan mengangkat dan merespons rasa sakit tersebut untuk menjauhi tangan dari kompor. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada sistem saraf periferal. Ini ada PNS atau Peripheral Nervous System. Memiliki dua komponen eferen, yaitu sistem motorik dan sistem saraf otonomik. Neuron sistem motorik ini membawa sinyal dari otak ke otot rangka. Kembali motorik dapat bersifat sukarela, seperti sewaktu Anda mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan, atau secara tidak sengaja seperti pada refleks otomatis yang dikendalikan oleh saraf tulang belakang. Sebaliknya, regulasi otot halus dan jantung oleh sistem saraf otonomik umumnya tidak sengaja. Maka pembagian sistem saraf otonomis dan parasimik ini untuk mengatur secara bersama-sama organ-organ di sistem pencernaan, kardiovaskular, eksekretori, dan endokrin. Jaringan syaraf yang berbeda yang sekarang dikenal dengan sistem syaraf enterik mengerahkan kendali langsung dan sebagian independen atas saluran pencernaan, pankreas, dan kantong empedu. Sistem syaraf otonomis baik yang simpatetik ataupun parasimpatik mempunyai fungsi utama yang antagonis atau berlawanan dalam mengatur fungsi organ. Nah, maka di sini terdapat namanya respon bertarung dan respon terbang. Misalkan, jantung bergerak lebih cepat, pencernaan menghambat, hati mengubah glikogen menjadi glukosa, adrenal medula meningkatkan sekresi epinefrin atau adrenalin, dan sebaliknya. Pengaktifan divisi parasimpatik akan menyebabkan tanggapan yang berlawanan. Contohnya adalah jantungnya menjadi lebih cepat, pencernaannya menjadi lebih cepat, hati mengubah kembali dari glukosa menjadi glikogen, dan seterusnya. Oke, di sini ada sistem lanjutan dari sistem saraf periferal bahwa divisi simpatik dan parasimpatik itu untuk informasi seringkali melibatkan neuron preganglionik dan neuron pascaprang. Nah, antara perbedaan ini yaitu memungkinkan perpecahan neurologis dan berparasit menghasilkan efek perlawanan pada organ seperti paru-paru, jantung, usus, dan kandung kemih. Homeostasis seringkali mengandalkan kerjasama antara sistem syaraf motorik dan otonomik sebagai tanggapan atas penurunan suhu tubuh. Misalkan, hipotalamus memperingatkan sistem motorik untuk menyebabkan penggigil yang meningkatkan produksi panas. Pada saat yang sama, sinyal hipotalamus sistem saraf otonomik akan membatasi pembuluh darah permukaan untuk mengurangi hilangnya panas. Di sini ada gambar dengan contoh yang tadi bahwa respon motorik kita dicontohkan dengan apabila lutut kita diketuk oleh palu, maka refleksnya itu dimulai dari kakinya kita akan mengangkat kaki ke atas, lalu sistem saraf kita akan mengantarkan informasi ke otak untuk menjauhkan kaki dari palu tersebut. Nah, di sini juga ada bagian-bagian dari parasimpatik dan simpatik. Di sini ada pupil, salivary gland, secretory, relaxes bronchi, ada paru-paru, apparatus untuk hati, dan lain-lainnya. Oke, otak vertebrata adalah spesimen yang khusus. Bahwa setiap otak itu kan memiliki bagian khusus. Ada otak depan, seperti bolam dan cerebrum, memiliki kegiatan untuk mencakup pemrosesan bau,
aturan tidur, belajar, dan proses rumit apapun. Otak tengah terletak di otak bagian tengah mengkoordinir rute dari masukan sensorik. Otak belakang yang sebagian diantaranya membentuk cerebellum mengontrol kegiatan yang tidak sadar seperti sirkulasi darah dan mengkoordinasikan kegiatan motorik seperti tenaga. Korelasi antara ukuran dan fungsi daerah otak juga dapat diamati dengan memperhatikan cerebellum. Ikan pari yang bisa berenang bebas seperti ikan tuna bisa mengandalkan gerakan dalam 3 dimensi di perairan lepas dan memiliki cerebellum yang relatif besar. Sebagai perbandingan, cerebellum juga jauh lebih kecil daripada spesies yang tidak berenang secara aktif seperti lamprey. Di sini evolusi membandingkan vertebrata dengan pohon filogenik. Kita akan melihat bahwa ukurannya itu relatif di daerah-daerah otak tertentu sangat bervariasi, bahwa perbedaan ukuran ini mencerminkan perbedaan dalam pentingnya fungsi otak tertentu. Dan dengan begitu, juga dengan otak memproses masukan dari garis visual dan lateral. Sebaliknya, cerebrum yang dibutuhkan untuk pemrosesan dan pembelajaran yang rumit akan menjadi relatif kecil ukurannya. Dengan demikian, maka evolusi telah menghasilkan perpaduan yang erat antara struktur dan fungsi. Dengan ukuran daerah otak tertentu akan menghasilkan fungsi tertentu dalam setiap masing-masing otak. Selanjutnya ada menjelajahi susunan otak manusia. Otak itu adalah organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia, dikelilingi oleh tulang tengkorak yang tebal. Otak dibagi menjadi serangkaian struktur yang khas yang beberapa di antaranya terlihat dalam gambar resonansi magnetik atau MRI dari kepala orang dewasa yang terlihat pada layar. Seraya dari saat embrio berkembang menjadi otak depan, otak tengah, dan otak belakang bersama-sama menghasilkan otak orang dewasa. Nah, di sini otak belakang itu menimbulkan batang otak atau terdapat batang otak seperti pada gambar, terdapat ada yang terlihat seperti panjang itu namanya batang otak, yaitu tangkai yang bekerja dengan saraf tulang belakang di dasar otak. Sisa otak belakang memunculkan cerebellum yang terletak di balik batang otak. Sementara itu, otak depan berkembang menjadi diencephalon, termasuk jaringan saraf otak, dan telencephalon yang menjadi otak cerebellum. Pertumbuhan telencephalon yang pesat dan luas selama bulan kedua akan menyebabkan bagian luar atau korteks cerebellum merambah ke seluruh otak lainnya. Nah, di sini ada contoh dari mulai perkembangan dari embrio menjadi struktur otak yang sempurna, bahwa dia itu dari telencephalon, diencephalon, mesencephalon, metacephalon, dan myelencephalon berubah menjadi cerebellum, diencephalon, midbrain pons, medulla oblongata cerebellum, dan spinal cord. Selanjutnya, di sini kita akan menjelaskan bagian cerebellum seperti yang terdapat pada gambar atau otak yang cukup luas, bahwa cerebellum ini mengontrol kontraksi otot rangka dan merupakan pusat untuk belajar, emosi, ingatan, dan persepsi. Hal ini dibagi menjadi ada bagian kanan dan bagian kiri. Lapisan otak luar cerebellum ini disebut dengan lapisan otak yang sangat penting untuk persepsi, pergerakan sukarela, dan pembelajaran. Bahwa sebuah band tebal dari akson yang dikenal sebagai corpus callosum memungkinkan kapital otak kanan dan kiri untuk berkomunikasi. Jauh di dalam bahan berwarna putih, bahwa gugusan-gugusan neuron yang disebut dengan nukleus basal akan berfungsi sebagai pusat untuk perencanaan dan proses pergerakan pembelajaran, dan kerusakan pada situs ini selama perkembangan janin dapat mengakibatkan kelumpuhan otak dan gangguan-gangguan lainnya untuk mengganggu motorik otot. Selanjutnya ada bagian cerebellum. Cerebellum ini mengkoordinasikan pergerakan dan keseimbangan serta membantu dalam belajar dan mengingat keterampilan motorik. Cerebellum menerima informasi sensoris tentang posisi-posisi sendi dan panjangnya otot-otot serta masukan dari pendengaran. Nah, cerebellum juga memonitor perintah motorik yang dikeluarkan oleh cerebrum, mengintegrasikan informasi karena melakukan koordinasi dan galat memeriksa selama fungsi motorik itu dan perspektif berjalan dengan baik atau tidak. Selanjutnya ada bagian dari diencephalon, itu menghasilkan talamus, hipotalamus, dan epitalamus, bahwa talamus ini berfungsi sebagai pusat masukan utama untuk informasi sensorik pergi ke cerebrum, lalu informasi masuk ke semua indera dan
senjata dari korteks cerebral, diurutkan ke dalam talamus, dan dikirim lagi ke pusat-pusat otak yang sesuai untuk pemrosesan lebih lanjut. Nah, sebuah struktur yang jauh lebih kecil bahwa terdapat hipotalamus, merupakan pusat kendali yang mencakup termostat tubuh serta jam biologis pusat. Melalui regulasi kelenjar hipotalamus ini akan mengatur rasa lapar dan haus, memainkan peran dalam perilaku seksual dan perkawinan, dan memulai untuk respon baku atau penerbangan. Hipotalamus juga akan merupakan sumber hormon posterior dan hormon pelepasan yang bertindak pada hipofisis anterior. Hipotalamus mencakup kelenjar pineal dan sumber melatonin. Lalu ada batang otak, terdiri dari otak senjata dan medula oblongata atau disebut dengan medula. Otak tengah ini akan menerima dan memadukan beberapa jenis informasi sensoris dan mengirimkannya ke bagian otak tertentu. Semua akson sensorik akan terlibat dengan pendengaran, baik berakhir di otak tengah ataupun berjalan melewati perjalanan ke cerebrum. Lalu otak itu mengkoordinasikan refleks visual seperti refleks penglihatan tepi, kepala berputar ke arah suatu objek yang mendekat dari something tanpa otak membentuk gambar objek tersebut. Dan fungsi utama pons dan medula adalah untuk mentransfer informasi antara otak depan, sebagian besar aksons yang membawa instruksi tentang tubuh skala besar, pergerakan menyeberang dari satu sisi CNS ke sisi lain medula. Akibatnya, sebagian besar otak kanan akan mengontrol gerakan dari sisi kiri tubuh. Dan sebaliknya, fungsi tambahan medula ialah mengendalikan beberapa fungsi homeostatis yang bersifat otomatis, termasuk bernafas, jantung, dan aktivitas pembuluh darah, menelan, muntah, dan pencernaan lainnya. Atau berpartisipasi juga dalam beberapa kegiatan, misalkan mengatur pusat pernafasan dalam medula. Selanjutnya, ada arousal and sleep. Ini pengaturan bangun dan tidur. Pengaturan bangun dan tidur ini dapat kita sadari setiap hari dengan perhatian kewaspadaan mental dapat berubah dengan cepat. Artinya, antara bangun dan tidur ini dapat berubah dengan cepat seiring waktu, bahwa diatur oleh batang otak dan cerebrum mengendalikan gairah dan tidur. Gairah itu artinya keadaan, kesadaran di dunia luar. Tidur adalah keadaan manakala rangsangan dari luar diterima tetapi tidak disadari. Nah, meskipun tidur itu perlu untuk saluran tubuh, tapi hipotesisnya adalah tidur dan mimpi itu terlibat dalam konsolidasi ke pembelajaran dan memori. Nah, neuron ini mengatur waktu tidur yang mencirikan gerakan mata yang sangat cepat dan mimpi yang nyata. Tidur juga diatur oleh jam biologis yang dibahas selanjutnya, dan beberapa binatang memiliki adaptasi evolusioner yang memungkinkan aktivitas substansial selama tidur. Contohnya ada lumba-lumba hidung botol yang akan berenang sewaktu tidur ataupun naik ke permukaan untuk menghirup udara secara teratur saat sadar. Lalu, terdapat aturan jam biologis atau siklus tidur dan kesiagaan adalah termasuk salah satu contoh dari ritme sirkadian, yaitu dapat dilihat pada gambar. Siklus aktivitas biologis setiap hari terlihat siklus tersebut akan terjadi pada organisme mulai dari bakteri hingga manusia mengenalkan jam biologis, mengarahkan terjadi ekspresi gen secara berkala dan aktivitas sel yang biasanya akan disinkronkan dengan siklus terang dan gelap dalam lingkungan. Dan ini akan mempertahankan siklus sekitar 24 jam bahkan tanpa pengaruh lingkungan. Yang biasa kita untuk menghubungkan jam biologis dengan siklus cahaya adalah dengan ritme sirkadian ini dikoordinasikan dengan melumpuhkan neuron dalam hipotalamus yang akan membentuk struktur yang disebut dengan SCN yang merupakan inti dari kandung kemih. Nah, CNS ini disebut sebagai nuklei atau menanggapi informasi sensoris dari mata, lalu SCN ini akan bertindak sebagai alat pacu jantung, menyingkronkan jam biologis dan sel-sel sepanjang tubuh dengan sel siklus alami sepanjang hari. Dalam latihan keterampilan ilmiah, maka kita semua akan bisa merasakannya antara perbedaan jam biologis. Selanjutnya, ada bagian dari emosi. Struktur ini membatasi batang otak dan mamalia. Ada sistem limbik, yaitu satu cara sistem limbik untuk mempengaruhi emosi kita adalah menyimpan pengalaman emosi sebagai ingatan yang dapat ditarik kembali oleh keadaan-keadaan serupa. Nah, dengan kondisi ini, misalkan situasi yang menyebabkan mengingat kejadian yang menakutkan dapat memacu detak jantung yang lebih cepat berkeringat ataupun ketakutan. Bahkan jika ada saat itu menakutkan dan mengancam lingkungan Anda. Nah, maka di sini tuh masa nukleus akan berbentuk almond yang bergantung pada fungsi amigdala. Seringkali untuk menghasilkan emosi dan atau mengalami emosi dibutuhkan interaksi dari berbagai bagian otak. Misalkan, untuk tertawa ataupun menangis melibatkan sistem limbik yang berinteraksi dengan bidang sensorik di otak depan. Demikian pula struktur-struktur otak depan menghubungkan fungsi emosi yang berkaitan dengan kelangsungan hidup yang dikendalikan oleh batang otak, termasuk agresi, makanan, dan seksualitas
berbagai bagian otak berkaitan dengan pengalaman masing-masing emosi yang sering bertolak belakang. Lalu subjek yang mendengar musik sedih telah juga meningkatkan aktivitas di amigdala untuk merasakan sedih, dan mendengar musik ceria membuat nukleus akan semakin aktif, suatu struktur otak yang penting untuk persepsi dan kesenangan. Selanjutnya, ada pemrosesan informasi, bahwa secara umum korteks cerebral manusia ini menerima informasi sensorik dari dua sumber, yaitu ada sumber dari reseptor individu di tangan, kulit, dan di tempat-tempat lain dalam tubuh. Masukan sensorik itu berasal dari kelompok-kelompok reseptor yang bergerombol dalam organ sensorik yang khusus seperti mata dan hidung. Lalu, sensor-sensor tersebut akan diarahkan melalui talamus untuk ke daerah sensorik utama di dalam lobes otak. Nah, informasi yang diterima dari daerah sensoris utama ini diteruskan ke daerah asosiasi terdekat untuk memproses ciri-ciri tertentu dalam masukan sensorik. Nah, dalam lobus occipital misalnya, beberapa kelompok neuron di area visual utama akan secara khusus peka terhadap cahaya yang berorientasi pada arah tertentu. Daerah asosiasi visual, informasi yang berhubungan dengan fitur-fitur tersebut akan dikombinasikan di daerah yang didedikasikan untuk mengenali gambar-gambar yang kompleks seperti wajah. Oke, selanjutnya ada lanjutan dari pemrosesan informasi, yaitu bahwa setelah diproses, informasi sensorik itu akan berpindah ke korteks prefrontal, lalu merencanakan tindakan dan gerakan, lalu korteks cerebral ini akan menghasilkan perintah motorik yang menyebabkan perilaku tertentu, seperti menggerakkan anggota tubuh atau menyapa misalnya. Nah, perintah-perintah ini terdiri dari potensi aksi yang dihasilkan oleh neuron dalam konteks motorik, lalu potensiasi ini akan bergerak sepanjang akson ke batang otak dan saraf tulang belakang, di mana akan merangsang neuron motorik yang pada gilirannya akan merangsang sel otot rangka juga. Neuron diatur menurut bagian tubuh yang menghasilkan masukan sensorik atau menerima perintah motorik. Sebaliknya, area permukaan berkorelasi dengan besarnya kontrol saraf yang diperlukan untuk korteks motorik atau dengan jumlah neuron sensorik yang memperpanjang akson ke bagian tersebut. Lalu, luas pembukaan korteks ini akan mencerminkan keterlibatan luas-luas otot wajah dalam komunikasi. Nah, perbedaan antara vertebrata dan vertebrata ini adalah mencerminkan kecenderungan evolusi yang dapat dikenali dengan mengikuti pohon hikayat vertebrata dari hiu sampai ikan hiribrum, amfibi, reptil, dan akhirnya mamalia. Seorang mengamati peran tersebut mengikat bagi otak depan mengolah informasi sensoris. Selanjutnya, ada bahasa dan tutur kata. Pierre Berka melakukan pemeriksaan setelah kematian pada pasien yang mampu memahami bahasa tetapi tidak dapat berbicara. Dia menemukan bahwa banyak sekali cacat di bagian kecil dari lobus frontal kiri, yang sekarang dikenal sebagai daerah Broca. Karl Wernicke menemukan bahwa kerusakan pada bagian depan lobus temporal kiri yang sekarang disebut dengan area Wernicke meniadakan kemampuan untuk memahami ucapan tetapi bukan kemampuan untuk berbicara. Dua belahan otak kortikal biasanya bertukar informasi melalui serabut corpus callosum yang memutuskan hubungan ini antara perawatan jalan terakhir untuk jenis epilepsi yang paling ekstrim, menghasilkan efek otak pecah. Maka fungsi lobus frontal pada tahun 1848, suatu kecelakaan yang mengerikan, menunjukkan peran korteks prefrontal dalam temperamen dan pengambilan keputusan. Artinya dapat ditemukan bahwa fungsi lobus frontal ini merupakan fungsi untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, ada bahasa dan tutur kata. Bahasa dan tutur kata ini direpresentasikan contohkan dalam cedera otak GG, dan perubahan kepribadian memberitahu kita tentang fungsi lobus frontal. Pertama, bahwa tumor frontal ini menyebabkan gejala yang sama, kecerdasan dan daya ingat tampaknya utuh, tetapi pengambilan keputusannya sangat lemah, dan tanggapan emosionalnya akan berkurang. Lalu, hubungan antara korteks prefrontal dan sistem limbik lewat perbedaan terputus. Bersama-sama dengan pengamatan ini memberikan bukti bahwa lobus frontal memiliki pengaruh besar atas apa yang disebut dengan fungsi eksekutif. Korteks cerebral yang berbelit-belit secara besar-besaran seperti yang terdapat pada manusia, primata, dan mamalia laut. Memang, pada manusia, korteks cerebral ini akan menyumbang sekitar 80% dari total massa otak. Karena tidak memiliki korteks cerebral yang berbelit-belit, mereka atau makhluk selain mamalia akan dianggap sebagai kapasitas intelektual yang jauh lebih rendah daripada primata dan mamalia. Nah, seperti dalam beberapa eksperimen yang dapat dibaca pada layar.
Perubahan pada koneksi sinaptik mendasari ingatan dan pembelajaran. Pembentukan sistem saraf berlangsung dengan cara yang bijaksana. Pertama, dengan ekspresi gen yang teratur dan transduksi sinyal menentukan di mana neuron terbentuk dalam embrio yang sedang berkembang. Selanjutnya, neuron bersaing dengan bertahan hidup, lalu neuron membutuhkan faktor pendukung pertumbuhan yang diproduksi dalam jumlah terbatas oleh jaringan yang mengarahkan pertumbuhan neutron. Neuron yang tidak mencapai lokasi yang tepat gagal menerima faktor-faktor seperti itu menjalani kematian sel terprogram. Maka, untuk melebihi yang dibutuhkan untuk fungsinya itu benar, bahwa setelah sebuah neuron mulai berfungsi, aktivitasnya akan menstabilkan beberapa sinapsis dan menstabilkan lainnya. Sewaktu embrio menambahkan pembangunan, maka lebih dari setengah semua sinapsis akan disingkirkan. Pada manusia, penghapusan hubungan yang tidak perlu suatu proses yang disebut dengan pemangkasan sinapsis berlanjut serta setelah kelahiran dan sepanjang masa kanak-kanak, bersama-sama dengan pengembangan neuron, kematian neuron, dan eliminasi sinapsis membentuk jaringan dasar sel dan koneksi dalam sistem saraf yang dibutuhkan untuk sepanjang kehidupan. Selanjutnya, ada kekenyalan neutronal, bahwa sinapsis ini memiliki sirkuit yang menghubungkan informasi dengan cara yang berguna tetap dipertahankan, sedangkan bagian-bagian yang menyampaikan informasi yang tidak memiliki konteks apapun akan hilang. Khususnya apabila aktivitas sinapsis bertepatan dengan sinapsis lain. Perubahan dapat terjadi dengan yang mengeluarkan hubungan sinapsis. Sebaliknya, apabila aktivitas sinapsis tidak sama dengan sinapsis lainnya, maka sambungan sinapsis kadang-kadang menjadi lebih lemah. Jika Anda berpikir bahwa sinyal dalam sistem syaraf seperti lalu lintas jalan raya, maka perubahan semacam itu dapat disamakan dengan menambahkan atau menghapus jalur masuk. Efek net atau adalah untuk meningkatkan sinyal secara antara tertentu dengan pasangan lainnya bahwa sinyal itu di sebuah sinapsis dapat diperkuat atau dilemahkan. Dengan analogi lalu lintas, maka akan sama serta pelebaran dan menyempit jalan yang masuk. Cacat dalam plastik kelonggaran kekenyalan neutronal ini akan meremehkan penyakit autisme, suatu gangguan yang mengakibatkan gangguan komunikasi dan interaksi sosial serta stereotip yang berlaku dan berulang dimulai masa kanak-kanak hingga masa kini. Selanjutnya, ada daya ingat dan kesanggupan belajar. Jika kita ingin mempertahankan pengetahuan tentang nama, nomor telepon, atau fakta lainnya, mekanisme memori jangka panjang akan diaktifkan. Jika kita kemudian perlu mengingat nama atau nomor, kita mengambilnya dari memori jangka panjang dan mengembalikan ke memori jangka pendek. Lalu memori jangka pendek dan jangka panjang ini keduanya akan melibatkan penyimpanan informasi di korteks cerebral. Lalu memori jangka pendek ini akan diakses melalui hubungan sementara yang terbentuk di dalam hipokampus, serta kenangan-kenangan yang dibuat untuk jangka panjang akan diaktifkan oleh hipokampus diganti dan koneksi dalam korteks cerebral itu sendiri. Pengaktifan kembali hipokampus yang diperlukan untuk pengkonsolidasi memori memungkinkan untuk membentuk dasar atau setidaknya beberapa impian dalam cerebral ini memungkinkan ingatan jangka panjang diintegrasikan secara bertahap dalam kumpulan-kumpulan pengetahuan dan pengalaman yang sudah ada. Selanjutnya, ada skizofrenia. Skizofrenia ini biasanya mengalami halusinasi, seperti suara yang hanya dapat mereka dengar atau delusi, yang hanya dapat mereka rasakan sendiri bayangannya. Terlepas dari anggapan umum, skizofrenia ini tidak selalu menghasilkan beragam kepribadian. Sebaliknya, nama skizofrenia ini dalam fungsi otak yang bisa terpadu, salah satu hipotesis adalah bahwa jalur-jalur saraf yang menggunakan dopamin sebagai neurotransmitter akan diganggu oleh skizofrenia. Bukti pendukung datang dari fakta bahwa obat yang mengurangi gejala skizofrenia ini memblokir reseptor dopamin. Amfetamin akan merangsang pelepasan dopamin dapat menimbulkan gejala yang sama dengan skizofrenia. Ketelitian genetik baru-baru ini menunjukkan merangsang pelepasan dopamin dapat menimbulkan gejala yang sama dengan skizofrenia. Selanjutnya, penyakit lain adalah depresi. Depresi itu adalah gangguan yang dicirikan oleh suasana hati yang depresi, serta tidak normal dalam tidur, nafsu, dan makan, dan tingkat energi. Ada dua bentuk dari penyakit depresi, yaitu major depresif dan gangguan bipolar. Orang-orang yang terkena gangguan depresi mayor akan menjalani periode seringkali berlangsung berbulan-bulan. Manakala kegiatan-kegiatan yang tadinya tidak menyenangkan dan tidak menarik akan berubah seiring waktu dengan cepat. Salah satu gangguan sistem syaraf yang paling umum adalah depresi mayor, yang menyerang 1 dari setiap 7 orang dewasa dan 2 kali lebih banyak dari wanita daripada pria.
Lalu selanjutnya ada sistem imbalan otak dan kecanduan narkoba. Sistem imbalan menyediakan motivasi untuk kegiatan yang meningkatkan kelangsungan hidup dan reproduksi, seperti makan sebagai tanggapan terhadap kelaparan, minum ketika haus, dan terlibat dalam kegiatan seksual ketika terangsang. Sistem menerima berupa neuron di suatu daerah dekat dasar otak disebut dengan ventral tegmental atau VTA. Ketika diaktifkan, neuron ini akan melepaskan dopamin neurotransmitter dari terminal sinapsis mereka dalam bagian-bagian tertentu dari otak. Sasaran sinyal dopamin ini akan mencakup inti dan korteks prefrontal. Sistem imbalan otak secara dramatis akan dipengaruhi oleh kecanduan narkoba. Suatu gangguan yang dicirikan oleh konsumsi obat yang berlebihan dan hilangnya kendali dalam membatasi konsumsi. Obat-obatan ini akan berkisar dari obat penenang hingga stimulan yang mencakup alkohol, kokain, nikotin, dan heroin. Selanjutnya ada penyakit otak dan saraf. Jerat dan syaraf yang terdapat dalam penyakit Alzheimer umumnya terdiri dari atau protein, itu protein tidak ada hubungan dengan mutasi yang mempengaruhi ritme sirkadian di hamster. Protein ini biasanya digunakan untuk membantu merakit dan mempertahankan mikroorganisme yang mengangkut zat gizi sepanjang akson. Dalam penyakit Alzheimer ini, perubahan yang menyebabkan untuk mengikat sendiri mengakibatkan masalah neurofibrillatory. Saat ini belum ada obat untuk penyakit Alzheimer, tetapi obat yang dikembangkan baru-baru ini akan efektif untuk menghilangkan beberapa gejala. Para dokter juga akan memulai menggunakan pencernaan otak untuk mendiagnosis apakah penyakit Alzheimer pada pasien ini akan menjadi tanda-tanda awal dari demensia. Selanjutnya ada lanjutan dari penyakit saraf dan otak itu adalah penyakit Parkinson. Itu mencakup kematian neuron di otak yang biasanya melepaskan dopamin pada sinapsis pada nukleus basal. Seperti halnya penyakit Alzheimer, kumpulan protein ini akan menumpuk. Kebanyakan kasus penyakit Parkinson tidak bisa diidentifikasi pada saat ini. Penyakit Parkinson dapat diobati, tetapi tidak dapat diobati secara total. Pendekatan yang digunakan untuk mengelola gejala-gejala termasuk operasi otak, stimulasi otak dalam, dan obat yang menyenangkan atau L-dopa. Tidak seperti dopamin, L-dopa ini melintasi pembuluh darah di dalam otak. Enzim dopa ini akan mengalami dekarboksilasi mengubah otak untuk menjadi dopamin, mengurangi tingkat keparahan gejala penyakit Parkinson. Maka suatu obat potensial untuk penyakit Parkinson adalah untuk menanamkan neuron sekresi dopamin di otak tengah ataupun di inti basal. Penelitian laboratorium tentang strategi ini akan menjanjikan terutama pada percobaan tikus dan kondisi yang diakibatkan oleh eksperimen yang menyerupai Parkinson. Menanamkan neuron sekresi dopamin dapat memulihkan kendali motorik. Apakah pendekatan rekreatif ini juga dapat mempengaruhi manusia? Masih menjadi pertanyaan penting karena masih dalam tahap percobaan. Selanjutnya, untuk bagian bab 50, saya akan menjelaskan sampai 50.3. Penerima rangsangan mentraduksi stimulus, energi, dan mentransfer signal ke sistem saraf pusat. Semua proses sensorik dimulai dari rangsangan, dan semua rangsangan itu akan mewakili bentuk suatu energi. Demikian untuk mengatur keluaran potensial aksi ke saraf pusat. Decoding information di dalam CNS ini akan menghasilkan sebuah sensasi. Reseptor ini akan mengirimkan informasi sensorik tentang objek, seperti apakah objek itu bergerak ke otak si mata-mata. Sirkuit di otak ini akan mengintegrasikan masukan dan memulai salah satu dari dua jalur respon. Jika mangsa atau makanan lain terdeteksi, otak akan mengirimkan perintah keluaran motorik ke otot rangka yang menyebabkannya. Selanjutnya, ada penerimaan sensorik dan transduksi. Sebuah jalur sensorik dimulai dengan penerimaan sensorik mendeteksi stimulus oleh sel-sel sensorik, lalu setiap sel sensoris ini akan mengatur sebuah neuron. Ada beberapa sel sensoris yang sendirian, yang lain dikumpulkan organ sensoris seperti berbentuk bintang, bentuk hidung, tahi lalat. Istilah reseptor sensorik menggambarkan sel sensorik, organ, serta struktur subsel yang mendeteksi stimuli. Beberapa reseptor sensorik ini akan bereaksi terhadap rangsangan di dalam tubuh, seperti tekanan darah, posisi tubuh, dan lainnya, untuk mendeteksi rangsangan dari luar tubuh seperti panas, cahaya, tekanan, ataupun bahan kimia. Beberapa reseptor ini akan sensitif ke unit stimulus terkecil, misalkan kebanyakan reseptor cahaya dapat mendeteksi sebuah kuntum tunggal foton cahaya. Perubahan yang dihasilkan dalam aliran ion ini akan mengubah membran potensial. Perubahan dalam posisi membran disebut dengan potensi reseptor atau konversi stimulus ke potensi reseptor diketahui sebagai transduksi sensoris.
Selanjutnya ada bagian dari transmisi, yaitu sebuah reseptor sensoris juga sebuah neuron menghasilkan potensial aksi yang berjalan sepanjang akson untuk memperluas ke dalam CNS. Sebaliknya, reseptor neuronal, reseptor sensoris tidak sendiri menghasilkan potensial aksi, tapi sebaliknya menyampaikan informasi pada neuron sensorik atau afer via sinapsis kimia. Ukuran potensi reseptor ini meningkat dengan intensitas dari stimulus. Jika reseptor adalah sensorik, maka lebih besar potensi reseptor menghasilkan potensial aksi lebih sering. Jika reseptor bukan sebuah sensorik yang lebih besar, maka potensi reseptor biasanya menyebabkan melepaskan lebih banyak neurotransmitter. Banyak neuron sensoris spontan menghasilkan tindakan potensi pada tingkat yang rendah. Dalam neuron ini, sebuah stimulus bisa tidak mengubah produksi potensial aksi secara langsung, tetapi sebaliknya mengubah beberapa sering potensi tindakan yang dihasilkan, memperingatkan sistem syaraf untuk perubahan stimulus intensitas. Selanjutnya, ada bagian dari persepsi. Ketika potensi aksi mencapai otak melalui neuron sensoris, sirkuit neuron memproses masukan ini menghasilkan persepsi stimulus. Sebuah potensi aksi yang dipicu oleh cahaya menyerang mata memiliki sifat yang sama sebagai potensi aksi yang dipicu oleh udara yang bergetar di telinga. Bagaimana kita membedakan apa yang dilihat, suara, dan sensorik stimulus lainnya? Potensi aksi dari reseptor sensorik melewati neuron-neuron yang digunakan untuk rangsangan tertentu. Neuron-neuron itu akan berdedikasi untuk membentuk sebuah sinapsis dengan neuron-neuron tertentu dalam otak atau syaraf tulang belakang. Akibatnya, otak akan membedakan rangsangan seperti penglihatan dan suara yang semata-mata akan bergantung pada jalan yang melalui potensi aksi yang telah muncul. Selanjutnya ada amplifikasi dan adaptasi. Transduksi stimulus oleh reseptor sensorik ini dipengaruhi oleh dua jenis modifikasi, penguat dan adaptasi, yaitu penguatan sinyal sensoris selama transduksi. Efek amplifikasi itu akan cukup besar. Amplifier yang terjadi dalam sel-sel reseptor sensoris seringkali membutuhkan transduksi sinyal yang menyebabkan enzim pengantar katalis. Karena satu molekul enzim mengkatalisasi pembentukan banyak molekul produk, jalur-jalur ini akan menguatkan sinyal yang sangat kuat. Pada simulasi lanjutan, maka adaptasi sensoris ini tidak dikacaukan dengan adaptasi istilah evolusi. Memiliki peran yang sangat penting dalam persepsi kita terhadap diri kita sendiri dan lingkungan. Tanpa adanya adaptasi sensoris akan merasakan detak jantung terus-menerus menjadi setiap jenis pakaian dalam tubuh dan sangat penting untuk melihat, mendengar, dan mencium perubahan lingkungan yang beragam dan intensitas stimulus. Transduksi stimulus ini dipengaruhi oleh dua jenis. Oke, selanjutnya ada jenis sensor reseptor. Reseptor sensor terbagi menjadi 5 kategori berdasarkan sifat rangsangan yang diterima. Ada transduksi mekanis kemoreseptor, reseptor elektromagnetik, dan reseptor rasa sakit. Yang pertama ada reseptor mekanis. Respons kita terhadap tekanan, sentuhan, dan gerak mengandalkan reseptor mekanis, bahwa berdasarkan informasi fisik yang disebabkan oleh bentuk-bentuk energi mekanis. Terhubung dengan struktur yang memperpanjang luar sel, ada rambut yang pada seluruh permukaan tubuh, juga terdapat struktur internal seperti sitoskeleton. Reseptor peregangan ini sebagai sebuah reseptor mekanis mendeteksi gerakan otot, memicu reseptor peregangan vertebrata seperti refleks lutut adalah dendrit berupa neuron pengindra yang mengitari tengah-tengah serat otot kerangka tertentu yang lebih kecil. Mencapai syaraf tulang belakang mengaktifkan neuron motorik dan menghasilkan respons refleks yang merupakan dendrit neuron sensoris juga bertanggung jawab atas indera peraba mamalia. Reseptor peraba ini seringkali tertahan di dalam lapisan jaringan ikat. Beberapa hewan menggunakan reseptor mekanis untuk benar-benar merasakan lingkungan mereka. Misalnya, kucing dan banyak tikus memiliki reseptor mekanis yang sangat sensitif di daerah kumis mereka. Selanjutnya ada kemoreseptor, yaitu jatuh dalam dua kategori yang luas. Ada yang memberikan informasi tentang konsentrasi pada sang surya secara keseluruhan, misalnya osmoreseptor dalam otak mamalia mendeteksi perubahan dalam konsentrasi darah yang murni dan merangsang rasa haus waktu kadar sel meredup dan meningkat, dan pengaruh zat kimia bereaksi dengan molekul-molekul tertentu, termasuk akan glukosa, oksigen, karbon dioksida, dan asam amino. Untuk feromon dan molekul-molekul lain yang terdeteksi oleh kemoreseptor, molekul stimulus ini terikat dengan respons reseptor spesifik pada membran sel dan memulai perubahan dalam ion. Reseptor elektromagnetik mendeteksi bentuk energi elektromagnetik seperti cahaya, listrik, dan magnetisme. Misalnya, Aplin Plus memiliki pengindekan elektron
pada paruhnya yang dapat mendeteksi medan listrik yang dihasilkan oleh otot-otot krustase, ikan kecil, dan rayuan lainnya. Beberapa ikan menghasilkan arus listrik dan kemudian menggunakan penginderaan elektron untuk mencari mangsa dan benda-benda lain untuk mengganggu arus tersebut. Banyak binatang dapat menggunakan medan magnet dan mengarahkan diri mereka setelah bermigrasi. Selanjutnya ada termoreseptor atau reseptor penerima panas. Mendeteksi panas dan dingin, misalkan ular berbisa yang mengandalkan termoreseptor mendeteksi radiasi infrared yang dipancarkan oleh mangsa yang hangat. Maka pada bagian ular ini terdapat pada kulit dan hipotalamus anterior pada manusia. Mammalia ini memiliki banyak termoreseptor, masing-masing spesifik untuk rentang suhu tertentu. Reseptor capsaicin salah satunya, dari setidaknya 5 jenis lainnya reseptor milik famili protein saluran ion yang bersifat sementara. Reseptor tipe tertentu untuk suhu tinggi yang peka terhadap capsaicin, reseptor untuk suhu di bawah 28 Celcius yang diaktifkan oleh mentol, dan produk tanaman yang kita rasa memiliki rasa keren. Oke, selanjutnya ada reseptor rasa nyeri, tekanan atau suhu yang ekstrim, serta zat kimia tertentu dapat merusak jaringan tubuh binatang untuk mendeteksi stimulus yang menimbulkan kondisi berbahaya. Seperti itu, binatang mengandalkan nokitektor atau dalam artian bahasa Latin yaitu sakit, yang juga disebut reseptor rasa nyeri. Reseptor ini dapat mendeteksi suhu yang berbahaya, suhu yang tinggi serta berfungsi untuk reseptor nyeri. Bahan kimia yang dihasilkan dalam tubuh binatang kadang-kadang meningkatkan persepsi rasa sakit. Misalkan, jaringan yang rusak menghasilkan protagens yang bertindak sebagai pengatur lokal untuk peradangan, dan prostaglandin memperburuk rasa sakit dengan meningkatkan sensitivitas nociceptor terhadap stimulus bahaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anis, rekan saya. Terima kasih.